silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak dosen. Langsung share, Pak. Ya, langsung share, Pak. Jangan dibaca, Pak, ya, dijelaskan saja. Ya, siap ya. Jadi kelihatan, Pak? Ya, silakan. Nah, jadi nanti pada pembelajaran nanti ini saya akan membawakan itu materi permainan olahraga bola kecil atau rondes, yang mana pada permainan tersebut nanti itu saya juga akan memasukkan juga pembelajaran dengan mengintegrasikan media teknologi, yang mana menggunakan perangkat HP sebagai penambah agar menarik minat siswa supaya dia motivasi belajarnya meningkat. Nah, tujuan pembelajaran ini, kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning sehingga dapat memiliki keterampilan. Sini siswa bisa mendapatkan permainan rondes, memiliki pengetahuan mulai permainan rondes dan memiliki sikap sportif. Jadi permainan nanti ini pembelajarannya itu mereka terlebih dahulu mereka akan diberikan pengarahan oleh guru dan sebelumnya akan dibuatkan dulu permainan di dalam pemanasan, bermain bola yang dimodifikasi. Nah, setelah itu, setelah pemanasan, mereka diberikan kesempatan untuk berkumpul kembali dan mengambil HP yang ditugaskan oleh gurunya. Nah, setelah itu, mereka mencari tugas yang diberikan oleh guru berupa LKPD yang nanti saya sudah siapkan, berupa LKPD, dan juga bahan ajar yang telah saya siapkan melalui WA. Nanti lewat WA ini saya kirimkan bahan ajarnya yang sudah saya siapkan nanti seperti ini, Pak, bahan ajarnya. Jadi lewat WA tersebut saya sampaikan, karena kalau membawa PowerPoint harus di dalam ruangan, sedangkan anak-anak itu lebih suka di luar ruangan. Bahan ajar. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini, Pak. Dan pengajarnya ya seperti ini. Nah, tapi saya mengaplikasikannya ke dalam bentuk pemberiannya lewat WA, Pak. Jadi nanti saya kirimkan melalui WA. Ya, ini seperti begini. Jadi ya, mengenai jadi intisarinya pelajaran rondes, tapi tidak semuanya disampaikan, hanya singkat-singkatnya saja. Nanti anak-anak lebih memperdalam lagi di pencariannya mereka melalui melalui pencarian melalui YouTube, internet, dan media-media lainnya. Dari sini yang singkat, pemberian tentang posisi-posisi pemain, mengenai perlengkapannya, mengenai cara memukulnya juga tidak terlalu detail sekali, hanya menerangkan 2 teknik, nanti sisanya anak-anak yang mencari sendiri. Dan ini juga teknik melempar, melambung, dan area lemparan yang diarahkan oleh pitcher. Dan di sini mengenalkan juga teknik dasar menangkapnya juga tidak terlalu detail, sehingga anak-anak ada untuk pencariannya. Nah, di sini peraturannya juga tidak terlalu tapi sekedar mengantar anak-anak supaya masuk di situ dan mereka terangsang untuk mencari tahu apa. Nah, di sini sama juga dan ini sama. Nah, setelah itu
Saya pun memberikan juga LKPD yang nanti dilengkapi sebelum mereka mempraktekkan pembelajaran. Jadi mereka mencari teknik dasarnya dan juga mengerjakan LKPD yang sudah saya siapkan dan saya kirimkan di WA-nya. Jadi mereka mencari, nah ini yang diisi apa ini pemukul namanya apa, teknik dasar pemukul apa, perlengkapannya apa, lapangannya ini posisinya. Jadi mereka mencari, melengkapi dan mempraktekkan teknik dasar yang mereka cari tersebut. Dan ini juga peraturannya juga. Jadi dalam pembelajaran itu selain mereka praktek, mereka juga mengisi LKPD. Nah, dan juga praktek tersebut mereka diharapkan dapat merekam gerakan dasarnya walaupun 1 menit. Nah, gerakan dasarnya walaupun 1 menit, itu 1 menit durasinya, yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi saya dan juga bahan evaluasi dan juga bahan pelajaran di pekan berikutnya yang akan dibahas. Jadi teknik di situ apakah mereka yang mereka unggah nantinya itu video tersebut diunggah di media sosial Facebook atau Instagram, YouTube. Nah, jadi nanti teknik dasarnya juga saya jelaskan juga waktu kemarin di ini melalui video, beberapa video, tidak terlalu banyak juga. Saya hanya memberikan beberapa video, ini bisa mereka nanti lihat langsung, jadi tidak mencari kemana-mana, mungkin hanya mengenai teknik dasar. Jadi kita melihat melalui video-video yang telah dilakukan oleh teman-temannya. Dan untuk evaluasi ini saya juga sudah siapkan. Untuk evaluasinya itu ada 3 penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian praktik. Untuk penilaian sikapnya itu saya akan menilai sikapnya disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri untuk penilaian sikapnya. Dan penilaian keterampilannya saya itu meminta mereka mempraktekkan salah 1, 2, atau 3 teknik dasar yang mereka ketahui dengan baik dan benar. Dengan barang buktinya itu berupa video dari kelompoknya mereka. Mereka juga nantinya ke depannya itu saya minta juga mereka bisa menerapkan teknik dasar yang betul dalam permainan bola rondes bersama kelompoknya dengan baik berupa video juga, tapi di pertemuan yang berikutnya lagi, di pertemuan yang keduanya untuk penerapannya. Jadi untuk pertama itu teknik dasar, yang keduanya itu penerapan. Dan untuk pengetahuannya itu nanti mereka harus bisa mengetahui melalui LKPD, mengetahui sumber informasi, mereka memahami isi informasi dengan baik, menyebutkan macam-macam teknik dasar, mampu menjelaskan dengan baik peraturan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang itu saya sudah siapkan nantinya pada format evaluasi. Nah, sudah ada pertanyaan-pertanyaannya yang berkaitan dengan gerak dasar, macam-macam gerak dasar sesuai dengan tingkat kesulitan yang akan saya berikan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya, baik. Pak siapa? Dani Yusuf. Ya, Pak Dani Yusuf tadi. Ya, kebetulan saya lihat di sini ada format instrumen penilaian yang biasanya yang lagi banyak-banyak dipertanyakan itu adalah bagaimana di dalam memberikan soal apakah sudah menyentuh HOTS. Jadi cara berpikir atau jadi siswa itu diajak untuk berpikir
tingkat tinggi, berarti gurunya harus betul-betul membuat kisi-kisi atau membuat pertanyaan soal-soal yang berbasis itu, berbasis HOTS. Ya, nah, tadi saya dengar bahwa Anda mengatakan bahwa ini adalah kisi-kisi dan saya sudah menerapkan berbasis HOTS di dalam soal-soal yang ada di RPP-nya ini. Bisa dijelaskan yang mana itu Pak Denny? Yang untuk berbasis HOTS-nya ini itu kemampuan mereka bagaimana menjelaskan, mencari dan menerapkan dalam mengaplikasikan. Jadi setelah mereka mengetahui dari informasi yang saya kasihkan, mereka mencari lagi lebihnya. Jadi mereka mencari, bukan hanya sekedar menyebutkan dan hanya menuliskan, tapi mereka mencari dan mempraktikkan. Setelah mempraktikkan, mereka itu harus mampu juga menjadikan suatu barang bukti. Suatu barang bukti itu suatu hal yang bisa dipertanggungjawabkan kalau apa yang mereka lakukan itu adalah informasi yang betul, bukan informasi yang salah. Nah, setelah itu mereka setelah mampu mempraktekkan dan nanti di pertemuan pertama itu nanti akan dibahas di bagian pertemuan kedua bagaimana mereka menerapkan. Setelah mampu mempraktikkan mereka menerapkan. Jadi dalam pembelajaran PJOK yang saya kira HOTS itu di situ, bukan hanya mampu menjawab soal dengan susah, tapi mereka bagaimana mengolah itu informasi menjadi suatu hal yang betul, dari hal yang betul menjadi suatu hal yang bisa dipraktikkan dan sesuai dengan kondisi yang di lapangan yang dilakukan. Kalau memukul atau melempar, pitcher melempar pada area mana yang betul itu. Jadi atau dia mampu menerapkan tekniknya dengan baik, dengan betul dan tidak keluar dari aturan yang sebenarnya. Jadi itu yang saya katakan anak-anak cukup berpikir hot untuk mencari bagaimana dia mencari sesuatu hal yang sulit untuk diterapkan, tapi mereka mampu untuk mencarinya. Mungkin begitu kalau dalam pelajaran Penjas, Pak. Oh, begitu ya. Jadi itu yang diterapkan atau aplikasinya ke dalam HOTS itu seperti itu ya. Bagaimana Anda sudah dia menganalisis, dia bagaimana. Jadi pengembangan instrumennya itu seperti yang Bapak jelaskan tadi itu Pak Dani. Iya. Gitu ya. Dia mencari, setelah mencari sudah menyebutkan, dia harus menganalisis ini betul atau tidak. Dan mana asalnya? Setelah asalnya, dia mampu mempraktekkan. Setelah praktekkan, dia juga mampu menerapkan dalam permainan bersama teman-temannya. Dan dikatakan benar oleh gurunya dan juga sesuai kesepakatan bersama kalau yang mereka lakukan itu betul sesuai dengan apa yang mereka cari, mereka analisis karyanya di sumber belajarnya. Itu ya. Iya, Pak. Jadi memang betul-betul siswa diajak untuk lebih aktif dan betul-betul berpikir yang lebih mencerna lagi apa yang disampaikan oleh atau materi yang diberikan. Iya. Jadi dan menurut Pak Dan ini sebenarnya kalau HOTS itu apakah sama dengan soal yang sulit? Apakah soalnya itu HOTS dengan soal yang sulit itu apakah itu bagaimana menurut Pak Dan? Apakah itu sama? Kalau hanya menjawab soal yang sulit kayaknya tergantung tingkatannya. Hanya menyebutkan, menjelaskan, menganalisis dan juga menerapkan. Jadi ada tingkatan-tingkatannya, Pak. Semakin dia ada tingkatannya. Kalau hanya menyebutkan saja itu mungkin masih ada lagi di atasnya lagi C1, C2 menjelaskan, C4-nya itu menganalisis dan nanti kesana-kesananya lagi dan menerapkan dan sebagainya. Jadi kalau hanya menjawab hal yang sulit saja kayaknya belum tentu mampu bisa mempraktikkan juga. Dia sebelum bisa mampu praktikkan belum tentu mampu mengaplikasikannya dalam permainan olahraga. Jadi yang saya ketahui itu saya harus mampu bagaimana menerapkan pembelajaran tersebut
siswa bisa beradaptasi dari pengetahuannya menjadi suatu hal yang bisa dipraktekkan. Ya, seperti itu, Pak. Ya, coba dikasih turun sedikit ini anunya. Bukan, naik. Ya, stop. Nah ini karena jadi di sini ada ini bentuk pertanyaan esai nih ya. Ya, esainya dia soal saja. Identifikasi ya sampai kepada menganalisis. Mereka ini bekerja, ini diberikan mereka tugas. Ada LKPD-nya, ada LPKD dikasih, Pak. Ya. Ada LKPD yang dikasih ke anak. Oh, dalam bentuk LKPD. Ya, tugas. Dia kerjakannya di mana? Di sekolah atau di rumah? Langsung, Pak, di dalam pembelajaran tersebut mereka selain praktek mereka juga, karena ini soalnya hanya 5 soal saja, itu pun tidak terlalu sulit. Nah, yang sulit itu bagaimana mereka mempraktekkan. Di sini saya akan ambil itu bukan mereka mampu menjawabnya, tapi proses belajarnya itu yang mahal, yang sangat yang berimplikasi sangat mahal itu proses pembelajarannya ini. Yang sangat saya minta itu proses pembelajarannya, bagaimana dia mulai mencari, bekerja sama, mempraktekkan, terus mengevaluasi, menganalisis benar atau tidaknya. Dan ini kalau LKPD-nya nanti seperti ini. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Adam. Oke, terima kasih Bapak BD3. Pak siapa lagi nih, Pak Dani Yusuf? Yep. Dani Yusuf ngajar di mana, Pak Dani? Mengajar di SMP Atirabone, Pak. Oh, Tirabone. Iya. Orang asli sana? Saya aslinya dari Jawa Barat, Pak. Oh, Jawa Barat. Oke, terus beberapa tadi saran, masukan, dan pertanyaan dari Bapak Dr. Irfan. Tentunya saya mungkin menambah ya beberapa materi tentang materi ujian yang mencakup beberapa tahapan. Yang pertama mungkin Pak Dani, bagaimana cara identifikasi masalahnya nih, Pak Dani? Oh iya. Awalnya itu saya itu untuk mengidentifikasi masalah, saya itu mencari masalah tentang motivasi siswa. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar olahraga, minatnya. Jadi implikasinya itu bagaimana saya bisa mengintegrasikan pembelajaran itu dengan media teknologi. Dan biasanya anak-anak itu suka sekali dia lebih dekat dengan HP-nya daripada gurunya. Kayaknya lebih dekat. Jadi bagaimana saya mengajak mereka itu dalam pembelajaran tersebut, mereka nanti merekam video dan juga memposting anunya di Instagram. Jadi di situ daya tarik mereka untuk menampilkan dirinya di Instagram tersebut. Terus cara menentukan bagaimana cara eksplorasi penyebab masalahnya? Eksplorasi masalahnya itu saya mencari dari wawancara dari berbagai guru, dari berbagai sumber, kepala sekolah, dan sebagainya, menanyakan kalau menurut mereka pembelajaran saat ini yang menarik itu seperti bagaimana untuk pelajaran olahraga. Dan yang sesuai dengan zaman, mereka menyebutkan harus yang sesuai dengan masanya anak-anak sekarang, bukan lagi masa kita saat dulu. Seperti pelajaran dulu, itu pelajaran clipping. Ada itu, saya juga pernah itu kumpul-kumpul ke clipping. Kayaknya untuk saat ini sudah tidak realistis lagi, udah enggak zamannya lagi. Mungkin anak-anak sudah diajak ke video atau mengirimkan sesuatu data-data yang teranu di dalam media teknologi tersebut. Yang sesuai. Terus cara melakukan analisis alternatif solusinya? Alternatif solusinya itu, jadi alternatif solusinya itu saya mengambil HP sebagai pilihannya. HP sebagai pilihannya, Android, karena Android ini sangat mudah dan juga dia itu mudah dibawa kemana-mana dan juga cukup simpel untuk dibawa-bawa.
Dan juga untuk di lapangan seperti kita lagi olahraga, penjas, kayaknya cocoknya itu. Dan anak-anak itu suka sekali kalau di luar sambil praktek. Apalagi kalau suruh merekam video, oh mereka senang sekali. Belum juga mulai pembelajaran, mereka sudah menelpon, Pak, bawa HP, Pak. Nah, seperti gitu, Pak. Oke, kan memang kan pembelajaran olahraga itu sangat apa ya? Boleh dikata kalau di sekolah itu sangat disenangi ya, apalagi yang namanya olahraga. Siswa terkadang belum suruh diturun ke lapangan, dia sudah turun ke lapangan melakukan aktivitas olahraga. Itu walaupun belum diperintahkan sama gurunya, karena memang kalau olahraga itu sangat favorit ya Pak Ahmad Dania. Nah, Iya. kita harus sebagai guru olahraga pintar-pintar memvariasi gaya mengajar atau bentuk model dalam pembelajaran ya. Jadi seperti itu. Terus penentuan akar permasalahannya gimana? Akar permasalahannya itu dari intinya itu dari siswa yang kurang menarik awalnya itu, karena kan mungkin bosan dia dan bosan kurang tertantang gitu. Ya, lama-lama harus gurunya harus mencari dan sesuai dengan mereka kayaknya lebih dekat dengan permainan di gadgetnya daripada bermain bola atau dengan teman-teman yang lain. Nah, kita harus mengetahui saat ini kan banyak kalau lagi libur, zaman saya tuh pasti kita lebih banyak di lapangan bermain sama teman-teman, bermain kelereng dan lain-lain. Tapi zaman sekarang itu anak-anak itu mungkin bermain tapi di tangannya itu lebih banyak gadgetnya. Nah, dengan seperti itu, akar permasalahan seperti itu, dan juga kurang ketertarikan siswa tersebut. Jadi bagaimana sebenarnya secara tidak langsung mereka terlibat dalam dua masalah yang tidak langsung, mereka itu bergerak tanpa tidak terasa dia sebenarnya lagi diarahkan untuk bergerak melalui apa yang mereka miliki sekarang seperti smartphone tersebut untuk bisa menampilkan tugas-tugas. Jadi belajar itu merasa sesuatu hal yang menarik bagi mereka nantinya itu. Bukan lagi suatu tuntutan tugas yang membuat mereka bosan, tapi membuat mereka untuk, wah saya mau tampil lebih bagus lagi nih, supaya nanti teman-teman saya mengomentari, supaya guru saya mengomentari, supaya teman-teman saya memberikan support dan apanya. Jadi itu awalnya itu Pak, ide dari akar masalahnya itu. Terus faktor apa saja ya memang yang sering menyebabkan dari akar masalah tadi itu, apa faktornya? Faktornya itu kalau untuk itu ketertarikan siswa tidak menarik itu yang pertama itu metode belajarnya dari guru kadang-kadang membosankan. Terus guru yang tidak menguasai kelas, itu jadi banyak faktor yang menyebabkan mereka tidak tertarik. Jadi faktor dari pembelajaran yang membosankan, kurang menarik, jadi kurang tertantang juga, mereka lebih dengan gadgetnya, dan juga zaman yang sudah kekinian. Kayak mungkin kalau gurunya ada yang mau nyuruh tugas, nah carikan di tugas untuk mengumpulkan gambar-gambar dan clipping dikumpulkan. Kayaknya udah tidak zaman lagi dengan saat ini. Mungkin mereka akan lebih tertarik bagaimana bermain HP atau membuka Instagramnya atau Facebooknya. Seperti itu karena dari faktor-faktor masalah tersebut. Tapi ada masalahnya lagi, mungkin gurunya juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang ini. Gurunya harus mampu juga menyesuaikan diri dengan masa digitalisasi, jadi pembelajaran yang berintegrasi dengan media teknologi. Seperti itu Pak. Oke, jadi artinya apa yang sudah dibahasakan Pak Dani tentunya mengenai sekarang siswa jenuh dalam menghadapi pembelajaran ya, karena di sisi lain mungkin gurunya juga harus pintar memvariasikan bentuk gaya mengajar, di sisi lain juga harus pintar-pintar memodifikasi ya. Terkadang kan kita seorang guru itu tidak bisa memodifikasi karena faktor pendukungnya itu tadi pasti yang biasa kurang, dari prasarana di sekolah belum memenuhi, terus alat-alatnya juga terkadang tidak ada. Jadi situlah peran seorang guru olahraga untuk
memberikan solusi supaya gimana proses pembelajaran berlangsung dengan anak-anak lebih bergembira dan senang dengan bentuk variasi gaya yang mengajar yang berbeda ya, Pak Dani ya. Iya, iya. Terus kalau penentuan solusinya gimana Pak Dani? Nah, untuk penentuan solusi ini ada juga setiap masalah pasti ada kendala, kendala dan hambatan. Terkendala oleh jaringan, perangkat dan sebagainya. Untuk kebetulan solusinya itu karena sekolah kita itu memfasilitasi WiFi di berbagai tempat, dan siswa pun sebagian besar memiliki HP Android, mereka miliki juga. Jadi di situ tidak ada kendala yang saya anggap ini adalah solusi yang bisa diambil. Kalau saya ngambil untuk pembelajaran di kelas, kayaknya tidak sesuai dengan saya, karena mereka 24 jam mungkin lebih, beberapa jam itu mereka di kelas terus. Jadi pelajaran olahraga itu sangat mereka tunggu-tunggu untuk bisa keluar di lapangan. Jadi oleh sebab itu saya ambil solusi, dan mungkin di kelas pun mereka sebenarnya dilarang bermain HP kalau dalam pelajaran lain, kalau bukan ditugaskan. Nah, dengan saya bagaimana menarik mereka, bagaimana itu mereka bermain HP, tapi ada tugas yang mereka kerjakan. Cuman kayaknya untuk program ini tidak harus setiap pertemuan, tapi mungkin bisa diselingi dalam 1 bulan itu hanya beberapa kali saja, karena beresiko juga untuk dalam pelajaran menggunakan HP ini, karena takut hilang dan sebagainya. Jadi hanya beberapa pertemuan saja, sisanya itu kita lebih banyak prakteknya lagi. Tapi hal yang sangat saya tertarik dari penggunaan HP Android ini, nanti mereka bisa mempresentasikan, menyampaikan mengenai pelajaran kesehatan, apalagi tentang gizi, tentang olahraganya, dan lain sebagainya. Saya berharap mereka lebih berekspresi lagi. Nah, kedepannya itu saya begitu. Sangat berharap sekali mereka itu dari anak-anak. Begitu, Pak. Tapi apakah dari solusi yang kita tentukan itu, apakah Anda yakin bahwa itu sudah paling tepat solusi yang kita buat? Kalau tepat sih tidak, tapi mencoba harus. Nah, jadi ini saya juga membuat riset kecil-kecilan, riset kecil dari beberapa pertemuan saya coba. Memang ada kendalanya itu waktu dan lain sebagainya, dan anak-anak belum bisa belajar dengan ibaratnya itu dia bagaimana merekam video dan juga mengirimkan dengan cepat. Mereka masih mau mengedit ya. Itu hal itu yang harus saya hindari, bagaimana supaya mereka kalau sekali rekam langsung saja dikirimkan, dan itu menjadi bahan evaluasi buat saya. Jadi tidak usah diedit lagi lama yang memakan waktu yang cukup lama. Tapi dari setiap program pasti akan ada kendalanya, dan hambatan itu menjadi suatu hal yang harus kita cari dan dicari sebagai pembelajaran juga, Pak. Terus bagaimana Pak Din, rencana aksi dan rencana evaluasinya? Seperti apa yang dilakukan? Rencana aksinya itu nanti saya akan menerapkan itu melalui pembelajaran rondes. Di pembelajaran aksi pertama itu bola basket. Nah, tapi di rencana aksi kedua ini karena katanya guru ngomong katanya harus sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan pada pekan tersebut. Jadi saya terpaksa mengambil bola rondes yang akan saya lakukan di aksi nanti di PPL itu, sesuai dengan kurikulum yang ada di sekolah. Nah, karena kalau bola besar kayaknya sudah dilewati, tapi itu pun bisa dipraktekkan juga. Nah, tapi untuk penyesuaiannya itu bola kecil katanya sih, begitu Pak. Oke, terus saya ke literasi numerasi. Apa upaya yang kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi siswa? Nah, itu yang sangat menarik sekali. Banyak hal yang sekarang itu orang selalu berpikir bahwa numerasi dan literasi itu hanya berupa tulisan dan juga angka-angka saja. Ternyata tidak begitu. Literasi membaca itu harus bisa diterapkan dalam berkomunikasi, berbicara. Dia mengekspresikan diri, berbicara. Jadi bukan hanya berupa tulisan, buku, dan lain sebagainya. Dia bagaimana dia
membaca sesuatu dan mengaplikasikannya dalam suatu proses gerakan atau apa, itu sudah merupakan hasil dari numerasi. Numerasi penilaian itu suatu ekspresi yang bisa dia nilai apa yang dia ingin berikan kepada gurunya, ingin dia nilai, itu suatu pelajaran numerasi juga. Bukan hanya terbatas pada angka-angka saja. Dia bagaimana saya ingin berbuat lebih baik lagi, karena hasilnya akan berdampak pada nilai yang terukur, sesuatu yang bisa terukur. Karena tuntutan guru saya meminta saya melakukan hal terbaik. Kalau saya melakukannya jelek, penilaiannya nanti jelek. Itu yang mungkin terpikir di benak saya, dan saya sangat tertarik dalam literasi numerasi ini pada anak-anak, bagaimana dia mencari sumber belajar di media internet tersebut, dan juga menerapkannya. Mereka bisa mampu juga berkomunikasi sama teman-temannya, karena selain bisa membaca, mereka juga harus bisa berkomunikasi dan juga bisa menerapkannya, mengukur kemampuan mereka yang nanti dinilai oleh saya dan rekan-rekan teman-teman yang lain. Kalau mereka hasilkan itu terukur bahwa itu adalah suatu hal yang betul. Begitu, Pak. Tapi apakah Pak Dhani yakin bahwa materi yang dikembangkan itu dapat menumbuh kembangkan literasi dan numerasi siswa? Insya Allah mudah-mudahan bisa. Karena kalau mereka ingin mencari sesuatu, mereka harus membaca. Dan kalau mereka tidak tertarik untuk membaca, kayaknya mereka tidak bisa untuk mendapatkan sumber informasi yang nantinya bisa mereka sampaikan pada gurunya. Seperti itu, Pak. Jadi Pak Dhani intinya nanti harus mensyukur ya, atau senantiasa memberikan motivasi kepada siswa untuk selalu belajar ya. Iya, belajar dan bisa dari hasil mereka membaca, berkomunikasi, dan membuat suatu sikap yang merubah merubah kepribadiannya mereka yang tidak tahu awalnya tahu menjadi tahu. Jadi bukan hanya sekedar membaca, tapi mereka bisa. Awalnya saya tidak bisa menjadi bisa. Kalau melalui saya mencari, berkomunikasi, dan juga menyampaikan lewat sesuatu hal yang bisa terukur. Begitu, Pak. Oke, luar biasa Pak Dhani ya, masukan dan sarannya. Tentunya nanti berikutnya Pak Dhani juga mampu memvariasi gaya mengajar ya, yang berbeda supaya lebih variatif lagi dan siswa tidak merasa jenuh dan merasa bosan. Ya. Oke, terima kasih Pak Irfan. Saya kembalikan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Dhani. Bisa Anda sebelum sudah ditutup ya, tutup di recordingnya, tutup rekamannya, dan jangan lupa kirim ke LMS-nya ya. Iya. Stop recording Pak ini. Iya, stop. Terus ya Pak ya.